Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Tarmizi, mahasiswa PPG Unit Angkatan 3 tahun 2023, bertugas di SMA Negeri 8 Lubuk Linggau. Saya akan mengajar materi tentang pengukuran. Selamat menyaksikan. Kabar semuanya sehat? Sehat. Sudah sarapan? Sudah. Sudah nih ya? Kamera bunyi. Kita hari ini akan melakukan pembelajaran materi pengukuran. Kita awali belajar hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada ketua kelas Rizky untuk memimpin doa. Berdoa dirahmati saja ya. Mulai Rizky. Doa mati mulai. Doa selesai. Baik anak-anak sekalian, kita hari ini akan belajar tentang pengukuran, ya. Biar melatih konsentrasi kalian. Kalau kalian saya sapa dengan semangat pagi, kalian jawabnya 3 kali, pagi, pagi, pagi. Bisa? Bisa. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Jangan lesu nih ya. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Nah, memang masih pagi ya, harus kita semangat. Ini Pak akan mengecek dulu kehadiran kalian berdasarkan absensi di sini. Nadia Desmina hadir. Elsie Olivia, Ayu Yolanda, Salma, Anggun, Carmila, Robiatul Azania, Putri Anwar, Adinda Rachel, Windy, Ocha Amelia, Hadir. Adenur, Hadir, Pak. Frankie, Rizky, Vicky Putra, Juli Yusuf, Kepu Alindra. Oke, hadir semua. Ini akan Pak siapkan ya materi tentang pengukuran, penjelasan melalui PowerPoint ini. Sebelumnya Pak akan menjelaskan standar kompetensi yang ingin kita pelajari hari ini. Mengukur besaran dan menerapkan satuannya. Kemudian kompetensi dasarnya adalah menggunakan alat ukur yang tepat untuk mengukur suatu besaran fisis. Dengan indikator nanti ada instrumen ya, LKPD yang kalian isi berdasarkan hasil praktikum kalian nanti. Apa yang diharapkan? Kalian akan mampu menunjukkan angka yang tepat, bagaimana cara mengukur, ya. Kemudian bagaimana cara kalian menggunakan alat ukur dengan benar, dan kita batasi karena waktu. Hari ini kita akan belajarnya hanya tentang pengukuran untuk besaran panjang saja. Karena besaran itu ada banyak kan? Ada yang massa, ada yang suhu dan sebagainya. Kita batasi hanya yang besaran panjang saja. Nah, kalau Pak bertanya, dengan alat apakah kalian dapat mengukur panjang meja? Kira-kira pakai apa kalau ingin mengukur panjang meja? Pakai kilan bisa? Bisa tak? Bisa ya. Pakai hasta bisa? Pakai depa bisa? Bisa semua ya. Tetapi untuk ilmiahnya kita menggunakan pengukuran yang standar ya. Kita gunakan bisa dengan alat yang bernama mista ya, itu untuk mengukur panjang meja. Kalau Pak tanya mengukur massa benda, kalau di rumah kalian ingin menimbang sagu, menimbang beras, pakai apa? Pakai timbangan ya. Kalau kalian ingin mengetahui perjalanan dari rumah ke sekolah, biasanya pakai apa? Pakai jam, tergantung jaraknya kan. Yang dekat
butuh waktu yang sebentar, yang jauh butuh waktu yang lama. Itu semua adalah contoh-contoh pengukuran dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau yang di rumahnya mungkin ada yang pedagang, itu gawainya ngukur ya. Ngukur apa? Ngukur berat beras, masa gula dan sebagainya. Ada yang tukang ukur tanah di sini? Ya, Pak doakan semoga semua jadi toki tanah ya. Amin. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini menjelaskan pengertian pengukuran dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menyiapkan secara tepat alat-alat ukur. Ya, kita batasi di sini hanya besaran pokok panjang saja. Untuk masa waktu pertemuan berikutnya. Nah, ini definisi pengukuran secara mendasarnya adalah kegiatan membandingkan suatu besaran dengan besaran sejenis yang ditetapkan sebagai satuan. Bisa nanti ya. Ini ada mistar. Ini mistar namanya. Panjangnya 50 cm. Ini ada skala terkecilnya. Mistar ini salah satu alat untuk mengukur panjang benda. Bisa kita gunakan untuk mengukur meja, mengukur panjang kursi, panjang buku dan sebagainya. Ya. Tapi dengan mistar yang hanya 50 cm ini bisa tidak kita mengukur luas tanah SMA 8 ini? Ya. Tidak bisa? Ya. Yakin? Bisa setahun dulu. Bisa, tapi waktunya bisa setahun ya? Ya. Setahun baru bisa dia terukur. Oke. Ini terbatas benda-benda yang sifatnya tidak terlalu panjang. Nah, nanti Pak tunjukkan ya bagaimana melihat skala terkecil dari alat ukur mistar ini. Nih, mistar. Pak yakin kalian semua paham ya bentuk mistar, sudah Pak tunjukkan. Dimulai dari angka 0, ini kebetulan hanya sampai 10. Skalanya cm. Nah, skala terkecil dari mistar ini adalah 1 mm. Yang mana 1 mm itu? Ini garis-garis kecil ini ya. Garis-garis kecil ini. Milimeter. Kalau kita mau jadikan senti dibagi 10. Ya. Jadinya 0,1 cm. Dan untuk ketelitiannya mistar ini setengah skala terkecil. Jadi skala terkecilnya 1, ketelitian mistar ini setengahnya, berarti 0,5 mm. Ya, ini perlu kalian ingat. 0,5 mm kalau dijadikan cm dibagi 10 menjadi 0,05 cm. Alatnya seperti ini. Ada juga yang panjangnya 100 meter, biasanya dari kayu seperti ini. Kemudian yang kedua ada namanya jangka sorong. Ada yang pernah melihat jangka sorong? Nah ya. Nah, ini namanya jangka sorong. Ya. Kalau mistar tadi dia bisa mengukur panjang meja, panjang buku dan sebagainya. Terkadang kita memerlukan alat ukur yang mampu membaca hasil ukur sampai ketelitian 0,1 mm. Bayangkan ya, ini saja 1 mm kecil ini. Jangka sorong dia bisa sampai ketelitian 0,1 mm. Artinya apa? 1/10-nya dari mistar tadi. Kalau kita jadikan senti menjadi 0,01 cm. Nah, untuk mengukur, untuk mendapatkan ketelitian seperti ini, kita perlu yang namanya alat jangka sorong. Ya. Nah, ini bentuknya. Kalau dari gambar bisa Pak jelaskan ya. Untuk yang atas ini namanya skala utama. Yang di bawah yang bisa digeser-geser ini namanya skala Nonius ya. Ketelitiannya 0,1 mm. Artinya ketepatan pengukurannya sampai dengan 0,1 mm yang terdekat. Skala utama satuannya cm. Kalau di sini sampai 15 cm ya. Ini dari 0 sampai 15 cm.
Kemudian yang skala nonius di sini tertulis 10 skala nonius sampai 10 mm. Bagaimana cara kita membaca skala jangka Sohom? Ini gambarnya. Ya, kalau kita mengukur suatu benda, ini ya, nanti kita praktekkan. Kita letakkan bendanya di rahangnya ini. Mula-mula perhatikan skala nonius yang berimpit dengan salah satu skala utama ini. Ya, pada gambar ini ada angka 1, 2, 3, 4. Yang di antara angka-angka ini nilai setengahnya ya. Ini 0,5, ini 1,5, ini 2,5 dan seterusnya. Kebetulan di skala nonius ini yang berimpit dengan skala utama adalah angka 4. Benar ya? Angka 4. Artinya angka tersebut adalah 0,4 mm ya, sesuai dengan ketelitiannya tadi. 4 dikalikan 0,1 ya. Hasilnya 0,4 mm. Kemudian kita lihat pada skala utama. Lihat angka nolnya ya. Mundur ke belakang. Ya. Lihat ini angka 0 ya. Mundur ke belakang angka berapa? Ini 0 ya. Mundur ke belakang angka berapa? 4 ya. Nah, yang kita ambil adalah garis skala yang sebelum 0 ini. Bagaimana cara menghitungnya, Pak? Hitung garisnya. Ini ada sentimeter ya, 4 sampai 5. Berarti diantaranya ini adalah milimeter. Kita hitung garisnya. Ini 4 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Yang agak tinggi sedikit ini 5, 6, 7. Berarti 4,7. Maka kita temukan skala utamanya adalah 4,7 cm. Selanjutnya kita tinggal menjumlahkan. Di sini tadi 0,4 mm ya. Kita jumlahkan menjadi 4,47 cm. Ini mohon maaf ini salah ya. Ini belum diedit. Nah, ini masuk ke praktek mengukur diameter luar benda. Kalau bagian bawah kita bisa mengukur bagian diameter luar benda. Tahu diameter? Tahu. Apa diameter? Garis tengahnya ya. Garis tengah benda yang berbentuk lingkaran. Ini ada penguncinya, bisa kita kendorkan biar bisa bergeser ya. Kemudian kalau kita ingin mengukur diameter spidol, kita masukkan ke sini. Nah, ya, seperti ini. Nah, bagian rahang yang atas yang ini ya, bisa kita gunakan untuk mengukur diameter dalam. Nah, misalnya ini ada tabung reaksi ya. Kita ingin mengukur diameter bagian dalam. Kalau bagian luar kan susah kita pakai rahang bawah. Menggunakan rahang atasnya seperti ini. Kalau belum pas ditaruh lagi sampai dia pas ya. Sampai ini masuk, kemudian ditarik ya. Kurang lebar. Nah, begini ya. Hasilnya cara membacanya sama seperti langkah membaca yang ini tadi ya. Nanti kalian paham, kalian bawa untuk diameter luar, yang atas untuk mengukur diameter bagian dalam. Ada pertanyaan sampai sini? Cukup mengerti? Oke? Oke, kita lanjut. Nah, yang ketiga, alat ukur panjang itu berupa mikrometer skrup. Nih ya. Ini lebih teliti lagi dari mistar, lebih teliti lagi dari yang namanya yang kosong. Kenapa? Karena skalanya lebih kecil lagi. 0,01 mm. Ini skala utamanya. Ini yang seperti sayap cendrawasih ini adalah skala putarnya atau skala nonius kalau pada jangka Sohom. Skala utama biasanya angkanya 1 sampai 5 dan seterusnya. Ada juga bagian tengah ya, bagian tengah ini setengahnya 1,5 ya, 2,5 dan seterusnya. Untuk skala putar, skalanya 1 sampai 50.
Ya, setiap skala putar berputar mundur satu putaran, skala utama bertambah 0,5 mm. Jadi ketika kita memutar alat ini, skala utamanya bertambah 0,5 mm. Sehingga satu skala putar itu sama dengan 0,01 mm. Artinya dia lebih teliti dari jangka sorong. Cara membaca skalanya, yang pertama perhatikan skala putar berada pada angka berapa, ya. Ini gambarnya kurang besar ya. Di sini ya. Baru kemudian kita melihat pada skala putar yang berimpit dengan skala utama. Di sini ada angka 43 ya. 40, 41, 42, 43. Skala utamanya 2. Ya. 43 tadi kita kalikan dulu dengan 0,01, baru dijumlahkan dengan 2. Ingat kalau penjumlahan yang bulat sama bulat. Bilangan bulat itu yang sebelum koma. 2 ditambah dengan 0. Komanya ngikut di belakang. Jadi 2,43 mm. Ya. Kalau yang bawah ini pakai yang setengah, 4,5. Skala putarnya 39, kalikan 0,01, 0,39, kita jumlahkan jadinya 4,89. Lebih jelas nanti kita lakukan praktek. Nah, itu saja materi 3 alat ukur ya. Ada mistar, ada jangka sorong, dan ada mikrometer skrup. Ada yang ingin ditanyakan? Masih bingung Pak? Kalau bingung, Pak akan membagikan kalian jadi, ini ada 4 meja ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3. Ini mana kawan? Oh, belum pulang. Ini belum. Satu orang di sini. Kenapa ya? Biar cukup ininya. Oke, Pak akan membagikan LKPD. Kita akan melakukan praktikum tentang pengukuran besaran panjang. Di kolom merah ini tulis nama, ini kelompok 1 ya, nama-namanya siapa. Ini juga di kolom merah ini tulis nama dan anggota kelompok 2 ya, ini kelompok 3. Ini kelompok 4 ya. Pak ada punya 4 mistar, 4 jangka sorong, dan 4 mikrometer skrup. Akan diamankan. Apa yang ingin kalian ukur? Ada uang logam, ada gelas tabung ya. Kemudian buku kalian masing-masing sama pena kalian masing-masing ya. Datanya kalian letakkan di LKPD yang sudah Pak bagikan ya. Datanya letakkan di kolom LKPD yang sudah Pak bagikan. Kalau yang bingung boleh bertanya nanti ya. Tabung ukur siapa belum dapat? Sudah dapat semua? Yang belum dapat ini siapa? Kelompok mana? Uang logam sudah? Pertama kalian gunakan mistar dulu untuk mengukur panjang buku sesuai dengan instruksi di LKPD. Oke, Pak jelaskan ya. Yang tabel 1 ada nama bendanya, pena, dan buku.
Yang kalian coba gunakan alatnya mistar sama jangka sorot ya. Yang kalian ukur pena itu panjangnya, buku juga panjangnya. Nanti di saat perjalanan, kalau misalnya bukunya lebih panjang dari jangka sorot, berarti kalian bisa menggunakan alat lain berupa mistar. Terjadi apa di sana? Berarti ada ketidakcocokan kalau kita menggunakan jangka sorot dalam mengukur panjang. Nah, temuan kalian di praktikum itu nanti kalian tuliskan di jawaban pertanyaan di bawah ini. Bisa ya. Manakah alat ukur yang lebih teliti? Jelaskan alasannya. Alat ukur manakah yang tepat untuk mengukur diameter benda? Kemudian buatlah kesimpulan dari hasil eksperimen. Hanya 3 saja pertanyaan nanti untuk kalian coba jawab di KPD. Ya, silakan. Sesuai dengan instruksi di LKPD, gunakan mistar dulu untuk mengukur panjang buku. Ya. Hasil ini nanti masing-masing kelompok mempresentasikan ke depan. Ya. Kelompok lain silakan menanggapi. Ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Iya. Mulai saya juga mencari adalah Nah, dari 0 ya kalau misal, bukan dari angka satunya. Ya, lihat angka terakhirnya berapa? Ini berapa di 100 ya? Nah, hidungnya berapa? Berapa? Dari sini saja. Buat nah, berarti hasilnya 23 cm. Tuliskan di KPD-nya ya. Gak usah. Yang bisa sentimeter saja ya. Kita menggunakan skala sentimeter. Untuk pena boleh pakai pena kalian masing-masing ya, mengukur diameternya. Bisa ya menggunakan jangka sorot ya. Jaga repot ya. Ya. Dua-duanya mistar dapat berapa? Jangka sorot dapat berapa? Gak usah. Kalau mengukur panjang tidak perlu pakai ini. Jadi kalau pakai yang bawah, kalau itu meter pena pakai ini. Untuk panjang perlu pakai ini. Ya. Ya. Kalau panjang yang diukur buku ya. Buku. Lebar buku atau panjang buku boleh. Iya, datanya letakkan di kolom tabel 1, tabel 2. Berapa lebarnya? Ya, terus di tabelnya ya. Di tabel jangka sudah untuk pena dulu mah. Pena. Pakai mistar dulu. Pena pakai mistar. Di mana? Nah, coba ukur panjang pena.
Tidak tahu, Pak. Tadi Pak ada. Sampai. Nah, ini kan 10 kan? Ini 15, ini sampai 15. Itu kali 15. Ini berapa? 15. Ini 12 ya. 12. Ya. 12 cm. Berapa dari sini? 12. Sudah semua yang bisa? Sudah. Suruh beda mengukur tuh. Enak aja, itu Yang kasorong. Boleh milimeter, boleh sentimeter. Kalau senti mau ke mili, dia kali 10. Kalau ini ke senti, berarti 10. Nah, itu kan angka sebelum nolnya berapa? Kalian mau lihat mana? Skala utama atau skala yang bawah? Skala utama. Nah, kan mundur dari 0 kan ke 0 ini. Dari 0 sampai 1 nih. Biasanya 0,5 ya. Itu dari 0,5. Bukan, ini bukan diameter yang kalian ukur, panjang ya. Tabel 1 itu mengukur panjang, tabel 2 baru mengukur diameter. Kita lihat aja. Jadi nanti kalian akan tahu membandingkan mudah mana mengukur panjang pakai pista atau menggunakan kasorong. Itu maksudnya ya. Tidak bisa pakai tinggal kalian tarik. Oke. Nah. Ya. Lebarnya masih lama. Tok ya. Jadi kalian perkirakan nanti dia 15 lebih. 18. Sudah 18. Nanti kalian tahu bagaimana kemudahan dalam mengukur panjang kan? Enaklah pakai jangka sorong atau pakai pista. Nanti kalian tulis di bagian bawahnya ya. Ya, yang kolom tabel kedua juga. Perhatikan yang tabel kedua ya. Yang kalian ukur diameter uang logam yang kita batasi. Ya. Pakai dua alat ukur. Pakai jangka sorong, pakai mikrometer, skru. Tulis skala utamanya berapa, skala minusnya berapa, kemudian jumlahkan, itulah hasil pengukurannya. Yang tabung pakai hahang atas, karena kalian mengukur diameter dalam ya. Seperti ini. Nah, diameter dalam tabung. Atau dia muat. Ini ya.
Yang dalam tabung pakai rahang yang bagian atas. Ya. Kalau ada kendala dalam melihat skalanya, boleh tanyakan. Di meter itu. Sini. Ini nanti mau diukur. Ada perbaiki ya kamu? Ya, meter tuh. Diameter tuh garis lingkarnya ya, garis lingkar uang logamnya ya. Nah, uang logam. Di atas semua. Aku gak main tahu ya, tapi permen tuh. Sini. Padoniusnya berapa? Mana mana tuh? Namanya udah lah. Udah lah yang nama. Sama kan yang atas ya. 2,3. Di sini kita ada 2,3. Kali ya. Kalau ini kita lihat angka di sini dengan garis atas. Nanti ya. Mana yang paling pas? Satu aja ya. Nah, di sini satu. Kalau ini 1 kali 0,21. Ya. Yang skala non-mus pada delta sorong, kalian lihat garis yang berimpit dengan skala utama, kalikan 0,01 cm. Lalu nanti kalian jumlahkan. Misal ya, contohkan ya. Misalnya diameter uang logam pakai jangka sorong. Skala utamanya misalnya dapatnya 2 cm ya. Kemudian skala radius garis yang berimpit ternyata di angka 2. Maka 2 ini kalian kalikan dengan 0,01 cm. Mengapa Pak buat 0,01? Biar sama-sama centimeter. Biar kalian tidak bingung. Pak, bagaimana cara mengalikan 0,01 kali 2? Kalau mau manual 1 kali 2 0 kali 2 0 kali 2 0. Ada 2 angka di belakang koma. 1, 2 berarti 0,02. Jadi hasilnya adalah 0,02. Baru dijumlahkan. Mana yang kalian jumlahkan? Ini 2 cm ditambah 0,02. Bilangan bulat sama bulat. 2 sama 0. Komanya ngikut. 2 ditambah 0,02. Jadi ikut ya. Ini hasilnya adalah 2,02. Ingat satuannya tetap centimeter. Yang mikrometer skrup kalian gunakan milimeter ya. Misalnya mikrometer skrup kalian menghitung apa di situ? Tabung ya. Tabung sama logam. Misalnya yang tabung dapatlah skala utamanya hanya 0,8 centimeter.
skala utamanya, noniusnya atau skala putarnya dapatlah di angka misalnya 3. Nah 3 ini kalian kalikan 0,01 milimeter, ya. Nah ini kan beda nih, yang 1 cm, yang 1 milimeter. Biar gak bingung, kalian jadikan semuanya milimeter. Jadi dibagi 10, 0,8 dibagi 10 milimeter sama dengan 0,08. Kalau ini kan hasilnya berapa? 0,03 kan? Ah, 0,003. Maaf, senti ke mili ini kali ya, kali 10. Jadi 8 mili. Nanti kan senti ke mili itu turun ya, jadi kali 10. 0,8 kali 10 sama dengan 8. Nah, kalau begini sudah bisa kita jumlahkan. Berapa hasilnya ini? Komanya ngikut ya. 8 tambah 0 8,03 mili senti ke mili kali 10. Untuk jangka sorong kalikan dengan 10 biar sama-sama milimeter. Itu mengukur bagaimana? Diameter uang logam pakai mikrometer. Oke. Nah, gitu guys ya. Nah, di sini kan. Oh iya. Berapa? Nah, ini sebelum skalanya 25 ya. Ini skalanya apa? Milimeter berarti. Tidak perlu diubah ke lagi ya. Jadi tetap 25 milimeter. Sekarang yang 10 ini 20. Nah 20 itu kalian kalikan 0,01. 25 tetap. Bentar ya. Untuk mikrometer kalian gunakan mili saja ya. Ya, karena skalanya sudah milimeter tuh, biar tak bingung. Tinggal yang noniusnya atau bagian yang putarnya, misalnya angkanya 20, kalian kalikan dengan 0,01. Baru hasilnya nanti dijumlahkan. Ada bertanya? Yang bagian dalam, bagian dalam. Oke, putar kunci. Ada sini ya, Pak. Iya, Pak. Bawa kecil. Mana skala utamanya? Kebincang. Kanan ya. Ada kamera. Kalau kamera itu belum. Oi. 1,3 cm.
Ya. Hah? Nah, sekarang sama. Nah. Dikalikan ini agak sempit ini. Meter kan? Ini kalikan 0,01. Ya. 20 kali 0,01. Iya. Iyo. Jumlah dulu ya. Coba 25 ditambah 0,2 berapa? 25,2. Nah, Pak, oke. Mikrometer, milimeter, nah ya. Yang noniusnya mana? Oh, noniusnya, oh ya. Tamanya berapa? 15 tambah 1 tambah 4 ya tuh 4 ya. Pak, dari jalan dulu nggak? Hah? Bisa. Yang baik, gambar tahunnya. Bisa, kalau misalkan sekarang ini gimana tadi? Mau berapa nih? Duit. Ya uang lagi. Satu dulu. Yang sudah lu? Tidak. Ada Indonesia. Coba. Ya lo bagi mau ini bagi. Udah, tahu dulu. Tanya Pak. Dapat 2,6. Angka ini yang sedikit dengan dua kalau kalian 0,01. Berapa? Kalau kali 0,01. Satu aja sentimeter ya kalau jangka sorongnya. 0,01. Oh, di sini deh. Di mana? Pulau enggak? Ya, lalu di belakang dengan 2,6 coba. Berapa? 0,02. Tambahkan dengan ditambah. Satu aja sentimeter ya. Sudah gini. 0,62 tambah 2,6. Lulusan 0,8. Ingat ya, jangka sorong pakai sentimeter, mikrometer pakai milimeter. Kan mau ke Cina. Benang-benang. Apa lagi? Nah, ini kan 24 tambah 1. Ini konsisten. Uang apa uang? Kalau sentimeter ya, milimeter. Pakai biar dia sama. Satuannya biar sama. Dia meter apa ya? Ya beda dalam berapa ukur.
4 mana? Sebelum 0 itu harus 4 garis lagi. Masuk PP, Allah. Yang itu gimana? Utama apa? Utama ini ya? Ini Bisa dah. 4. 4. Kak mau. Nani. Dia nak. Lepas. Tahu duitnya. Pasang tangan. Ini berapa? Oh iya ya. Sudah saudara? Ya, bisa ngitung ya. Dua, sini. Dua berapa tuh? Jelas gitu. Pertama ya benar. Acu itu. Empat, meter ya. Nah, yang selanjutnya ambil ya seluruhnya nanti. Awin mokornya. Oh, anda banyak datang. Ini mokor. Nama pintar. 16 dengan 0,1 meter. 1,4. Ya. Lalu hasilnya juga namanya berarti 2 lewat ya. Yang lebihnya yang di sini dari sini kan 50 nih kan ada 9 kalikan dengan 0,1 9 kali 0,01 Iya. Jadi dimakan ya ujungnya ya. Kalau menggunakan itu 4 Mau aja yuk. Sudah semua ini? Oh ini. Belum. Sudah dalam tabung ukur. Menulis yang bawah ya. Yang sejajar mana? Empat ya. 34. Kalau 2 sudah tanggal 3 itu kalikan dengan 0,01 cm. Ini jumlahkan ya.
Si Alon ini ini yang lain kelompok 1 ya sudah. Ini cek ini. Apa keterangannya? Mengukur apa? Pakai apa? Bisa ya? Bisa. Benar. Ya. Ya hasil ini pada kesempatan di sini ya. Ya. Gue mau nanya. Kau yang nah ya. Kita sulit itu. Minus itu ambil angka yang bawah, yang berinti dengan ya. Nah, dari hasil praktek Masih pengukurannya, oh tetap masuk. Bikin buka tadi. Mikro. Satu sudah, dua, berapa lagi? Tinggal kesimpulan ya. Nah, bisa tidak mengukur ya? Enggak loh. Enggak Enggak. Mengancam itu. Berarti mikrometer skru tidak bisa untuk mengukur diameter dalam Turnasi. Apa itu? Anaknya anak umur yang lebih tinggi dengan kecil tadi kan mikrometer. Jadi yang untuk kesimpulan ya, berdasarkan praktek kalian kan menemukan kasus nih, ternyata kalau mengukur apa namanya dalam tabung itu hanya bisa menggunakan angka Sorong. jadi semua alat ukur ngerti ya masalah isian. Ini masalah
Masih cinta. Nanti itu apa ya? Nah, ini kan mikrometer tadi tidak bisa mengukur diameter tabunya. Nah, kesimpulannya apa? Tadi mengukur panjang lebih mudah menggunakan ya. Mengukur diameter dalam lebih mudah menggunakan jangka sosial. Bisa seperti itu. Bisa menyimpulkan? Bisa. Insyaallah bisa. Bisa. Lepas aja. Kurang ajar ya. Kurang ajar. Oke, kamu satu siapa lagi? Bentar lagi ya. Tunjuk siapa yang presentasi. Siapa basicnya? Mana duit berapa? Apa ayo? Tidak nih, utang nih. Utang nih. Apa Pak kasih kami untuk BS? Siapa ini? Namanya jangan lupa ya. Pak, belum 500 Pak. Belum 500. Udah mau perpanjang. Udah mau perpanjang. Dia ngomong tadi. Sudah semua? Kita mau lanjut ke presentasi kelompok. Nanti kelompok lain boleh menanggapi, menambahkan, atau memberikan saran. Silakan kelompok pertama diwakili oleh Bapak Direktur Anzania. Di depan sini.
Sih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini saya Rabiatul Azania akan mempresentasikan hasil dari eksperimen kali ini. Dari hasil eksperimen perbandingan mistar dan jangka sorong. Hasil ukur pena dengan mistar adalah 14,1 cm. Sedangkan jangka sorong skala utamanya 13,8 mm, skala noniusnya 2 mm. Buku dengan mistar 11,6 cm, dengan jangka sorong skala utamanya 11,4 mm, skala noniusnya 1 mm. Eksperimen kedua yaitu mengukur diameter uang logam dan diameter dalam tabung dengan alat jangka sorong dan mikrometer sekrup. Jangka sorong skala utamanya adalah 2,2 cm, skala noniusnya adalah 2 cm. Hasil pengukuran 1,22 cm dengan hasil diameter uang logam jangka sorong adalah 1,22 cm. Sedangkan mikrometer sekrup skala utamanya 20,4 mm, skala noniusnya 17 mm, hasil pengukuran 20,57 mm. Diameter dalam tabung ukur dengan jangka sorong skala utama 1,1 cm, skala nonius 7 cm, hasil pengukuran 1,17 cm. Dengan mikrometer sekrup 15,1 mm, skala utama, skala noniusnya 34 mm, hasil pengukuran 15,44 mm. Dilanjut dengan pertanyaan, manakah alat ukur yang lebih teliti? Jelaskan alasan Anda. Alat ukur yang lebih teliti tentunya mikrometer sekrup, karena ketelitian yang dimiliki oleh mikrometer sekrup adalah 0,01. 2. Alat ukur manakah yang tepat untuk mengukur diameter benda? Jangka sorong, karena jangka sorong tidak hanya mengukur diameter luar, tapi dapat mengukur diameter dalam. Buatlah kesimpulan dari hasil eksperimen. Dari semua alat ukur tentunya mempunyai ketelitiannya masing-masing. Mistar seperti mengukur meja, jangka sorong mengukur diameter dalam dan luar, dan mikrometer sekrup mengukur diameter luar dengan ketelitian 0,01 meter. Sekian presentasi dari saya. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan kelompok lain. Apakah hasilnya hampir sama atau ada perbedaan? Beda ya. Karena logamnya tadi juga berbeda ukuran ya. Dan pengaruh dari hasil ini berpengaruh juga dengan cara kita mengukur ya. Kalau yang misalnya penguncinya kendor, apalagi yang mikrometer sekrup, itu bisa berselisih 0,01 mm, karena dia seperti mikrometer ini mampu menghitung ketebalan kertas karena dia sampai 0,01 mm. Kalau pakai mistar susah kita ngitung ya kan? Ya. Karena mistar tuh skala terkecilnya berapa tadi? 1 mm kan? Atau 0,1 cm. Ada tanggapan kelompok lain? Oke, kita beli tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 4. Kelompok 3. 1, 2, 3. Kelompok 3 maju. Maju. Perwakilan satu orang.
Cuma membacakan hasil kalian saja. Tekan. Kamu nih. Baca aku lihat Kamera, lihat. Silakan kelompok 3. Bilang satu orang. Malu semua Pak, Pak. Tidak berani maju. Membacakan saja hasilnya. Hasil data praktikumnya. Ayo. Kamera sudah tekan. Apa ada tidak baru? Ya, satu orang ayo. Malu semua deh Pak. Tidak berani. Membacakan saja. Ayo. Maju cepat alamo kayak apalagi nunggu. Ini waktunya terus berjalan. Ayo, woy. Berjalan cepat. Kamu maju. Sini aneh. Nggak ada yang berani. Tidak ada berani Pak. Oke, kelompok 4. Majuin dulu ya. 4 dulu. Empat dulu. Silakan perwakilan kelompok 4. Aku langsung. Belajar dulu kelompok 3 ya. Siapkan siapa yang maju presentasi. Break dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Desvina dari kelompok 4. Saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Yang tabel hasil eksperimen benda, pena, buku menggunakan alat mistar dan jangka sorong. Pena dengan ukuran 14 cm dan jangka sorong 14 cm, dan benda buku menggunakan alat mistar berukuran 18 cm dan jangka sorong 18 cm. Dan eksperimen kedua menggunakan diameter uang logam menggunakan alat jangka sorong dan mikrometer skrup. Skala utama diameter uang logam 2,4 cm dan skala nonius 2,02 mm. Hasil pengukuran yang tersebut 0,42 cm. Skala mikrometer skrup yaitu diameter uang logam skala utama 25 mm dan skala nonius 20 mm. Hasil pengukuran tersebut 25, mm. Diameter dalam tabung menggunakan alat jangka sorong skala utamanya 1,4. Skala noniusnya 0,03 mm. Hasil pengukurannya tersebut 1,43 cm. Dan diameter dalam tabung ukur menggunakan mikrometer skrup, skala utamanya tidak ada. Dan lanjut dengan pertanyaan 1. Manakah alat yang lebih teliti? Jelaskan alasan Anda. Mikrometer skrup memiliki telitian 0, mm. Alat manakah yang tepat untuk mengukur diameter benda? Jangka sorong. Buatlah kesimpulan dari hasil eksperimen tersebut. Diameter dalam tabung ukur tidak mudah diukur menggunakan mikrometer skrup karena lebih mudah diukur dengan jangka sorong. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu presentasi dari kelompok 4. Yang lain ada yang mau menanggapi? Ada? Baik, dari kelompok 4 tadi mereka ternyata untuk diameter dalam tabung ya ternyata tidak bisa pakai mikrometer skrup ya, hanya bisa pakai jangka sorong, pakai rangka luarnya ya, rahang luar maksudnya. Itu penemuan dari kelompok 4. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Baik, karena waktu kita terbatas, ada sesi selanjutnya kita latihan soal ya. Ini ada
4 soal. Satu kelompok satu saja ya. Jawabannya kalian lingkarin di sini. Jalannya kalian buat di kertas ini. Kalau nomor 1 tidak perlu jalan ya, karena hanya menanyakan skala terkecil dari besar. Untuk 2, 3, 4 buat jalan. Satu kelompok satu saja ya. Pak, ingatkan lagi, kalau jangka sorong pakai sentimeter, noniusnya kalikan dengan 0,01 cm. Itu untuk soal nomor 2 ya, nomor 3. Nah, nomor 4 itu soal tentang mikrometer sekrup. Untuk nomor 4 itu perhatikan, itu kan angka yang terlihat 0 sama 5 yang utama ya. Kemudian ada garis 5, 6, 7, 8. Setelah 8 ada garis lagi bawah. Itu menunjukkan dia 0,5. Jadi 8,5 skala utamanya. Skala noniusnya hitung angka yang berhimpit dengan garis skala utama. Ada 10 yang nampak, tapi yang berhimpit tambah 2 garis. Jadi berapa tuh? 11. Untuk mikrometer kalikan berapa? Noniusnya 0,01 mm. Itu kuncinya ya. Nah, kalian buat jalannya di lembar gambar. Ya. Hah? Jawabannya dari sini. Iya. Kalau nomor 1 tidak perlu jalan ya, nomor 1, 2, 3, 4. Jalannya buat skala utama ya. Jangan, Pak. Nih, seperti tadi Pak tulis, skala utamanya berapa? Skala utama ya. Apa? Skala nonius. Ingat skala nonius, kalau yang jangka sorong kalikan dengan 0,01 cm. Bingung. Ini jangka sorong. Kalau dia mikrometer kalikan 0,01 mm. Ini mikrometer sekrup. Contoh jangka sorong, misalnya skala utamanya 4,5, skala noniusnya 3. Nah, 3 ini kalikan 0,01. 3 kali 0,01 berapa ini? 0,03. Baru bisa dijumlahkan. 4,5 ditambah 0,03. 3, 5, 4. Satuannya sentimeter. Pak, bagaimana kalau mikrometer? Misalnya mikrometernya skala utamanya 0,8 mm. Noniusnya dapatlah 3 kali 0,01 yang 3 yang 4 lah ya, milimeter. Ini kalikan dulu. 4 kali 0,01 adalah 0,04. Baru jumlahkan 0,8 ditambah 0,04. 4 ini 8, 0. Satuannya apa? milimeter. Ini bentuk mikrometer. Ini bedanya ya. Mikrometer jadikan mm semua, jangka sorong jadikan sentimeter. Ntar ya, RKPD-nya tolong nanti lupa.
KBD-nya namanya sudah ya? KBD-nya kelompoknya sudah. Ya, nanti ala-alanya baru kumpulkan terakhir. Ini dari sampai lain nih dulu. Keluaran saya tadi nanti gimana ya? ya. Ada kendala? Atau A. Ayo. Boleh, Wi? Dicari. Biasanya di kertas gambar jawaban. Betul lah. Ini 5. Ini kan 5, ada 2 garis lagi. Ini 0,1. Ini 0,1. Nomornya 1, 2, 3, 4, 5 ya kan? 5 kali 0,01 Bingung tuh. 0,6. Oh, 0,7. 0,7. Jangan tahu ya. Jalan ya? Hah? Jalannya Wak? Skala utama 5,7 cm. Terus 0,0 B. 5 dulu, 5 kali 0,1 sama dengan 0,05. Lalu tarik garis ditambah. Nomornya berapa? 0,7. Iya. Nih, kalau sebelum 0 berapa? Ini kan dari 0,1. Ayo.
Yang main. Jangan lupa yang di angka sorong sentimeter, yang mikrometer, milimeter ya. Ini
Ada yang selesai? Selesai. Ada nggak? Satunya terus. Jawabannya 40 mm. Satu aja namanya tidak apa. Sampai lagi. Udah? Mana kau tahu? Aku udah kau nih. Aku tahu dong. Baik, kita sudah sampai penghujung pembelajaran. Mulai dari awal tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari PowerPoint Pak sampaikan, kemudian kalian praktikum, ya. Kesimpulan belajar kita hari ini bahwa kalau kita ingin menghasilkan sebuah hasil yang bagus, kita harus melakukannya dengan penuh ketelitian. Dari alat ukur tadi mistar, jangka sorong, dan mikrometer sekrup, ternyata mikrometer sekrup punya ketelitian yang paling tinggi karena dia mampu mengukur 0,01, bahkan dia bisa mengukur ketebalan sebuah kertas, ya. Apapun itu, semoga setelah ini kita mampu menjadi orang yang terlatih mengukur dengan tepat dan teliti juga dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita bisa memperoleh kesuksesan baik dunia maupun akhirat. Demikian dari Pak, terima kasih atas partisipasinya. Kita berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Pak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alat-alatnya tolong dikumpulkan. Balik ke Miki. Duitnya apa sih, Dam? Orang kami masih satu ya, sama satu ya.